satu keluarga itu besok bisa berkumpul di dalam surga dengan syarat apa? Sama-sama dalam keimanan kepada Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, surat Luqman itu adalah surat yang memberikan pemahaman tentang mendidik seorang anak. Jadi ayat yang ketiga-tiga ini memberikan pesan kepada kita sesuai subjek yang Habib Isa sampaikan tadi. Siapa itu? Pertama, orang tua, orang tua. Bagaimana pesan yang terkandung di dalam ayat 33 ini kepada orang tua? Wahai ayah, ya ayyuhal aba, wahai para ayah, wahai para ibu, dengarkan. Anak itu adalah amanah dari Allah. Maka jadikan anakmu sebagai investasi bagi dirimu. Anak adalah investasi. Apa investasiku? Investasi itu apa? Simpanannya berharga enggak? Namanya investasi, simpanan berharga. Untuk apa kita berinvestasi barang imitasi, nggak ada harganya, ya kan? Namanya investasi itu barang berharga yang disimpan, yang suatu saat pada saat dibutuhkan akan digunakan. Ya ayyuhal aba, wahai para ayah, wahai para ibu yang mendengarkan suara ini, sadarlah bahwasannya anak itu adalah karunia dari Allah. Anak itu adalah amanah, karunia, kemudian amanah. Dan anak itu juga merupakan investasi bagi dirimu, wahai ayah, wahai para ibu. Oleh karena itu, karena anak ini adalah karunia, maka syukuri Allah telah memberikan anak kepada dirimu. Karena anak sebagai amanah, maka jagalah anak itu, jagalah amanah Allah. Karena anak sebagai investasi, kira-kira lebih berharga mana? Investasi simpanan dunia atau simpanan akhirat? Yang benar. Lebih berharga simpanan dunia atau akhirat? Betul. Maka seorang ayah yang cerdas, seorang ibu yang bijak, maka anaknya akan dijadikan sebagai investasi akhirat. Loh, kenapa tidak investasi dunia saja, Habib? Kalian mau hidup di dunia berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu tinggal dunia. Maka kita masuk ke alam kehidupan yang kekal abadi selamanya. Maka orang tua yang cerdas, orang tua yang bijak, pada saat dia mempunyai anak, maka anaknya akan dijadikan sebagai investasi akhirat dibandingkan sebagai investasi dunia. Bagaimana caranya menjadikan anak sebagai investasi akhirat? Dan apa keuntungannya menjadikan anak sebagai investasi akhirat? Orang tua yang menjadikan anak sebagai investasi akhirat, maka akan memperoleh keuntungan yang begitu besar. Apa itu yang kita bahas? Seorang anak yang menjadi investasi akhirat, maka besok dia akan yajzi
akan bisa membantu, akan bisa menolong orang tuanya pada saat besok orang tuanya sedang mengalami kesengsaraan di akhirat. Bagaimana caranya? Berikan pendidikan. Pendidikan apa yang paling penting? Yang paling penting adalah pendidikan agama. Pendidikan umum penting apa enggak? Penting, tapi jangan sampai lupakan pendidikan agama anak-anakmu. Jadikan anak-anak kita sebagai investasi akhirat. Para santri dan para pendengar di rumah, pada suatu saat baginda Nabi menceritakan dalam satu riwayat hadis beliau, ada seorang anak yang telah mendapatkan kemuliaan kedudukan di sisi Allah. Maka anak tadi telah dipersilahkan oleh malaikat untuk memasuki pintu surga sebagai balasan atas keimanan dan kesolehannya pada saat dia di dunia. Maka kemudian anak ini dengan dikawal, diantar oleh para malaikat, dibukakan pintu surga. Tetapi sebelum anak ini memasuki pintu surga, apa yang terjadi? Ternyata si anak ini mendengarkan ada jeritan-jeritan manusia, teriakan-teriakan manusia yang merasakan kesakitan siksa dari Allah, dan manusia itu ada di dalam neraka. Maka si anak tadi tidak melanjutkan langkah kakinya untuk masuk pintu surga. Dia berhenti. Maka malaikat menanyakan, "Wahai fulan, kenapa engkau tidak meneruskan langkahmu memasuki pintu surga?" Maka anak tadi menjawab, "Aku mendengar ada suara jeritan yang sangat mengerikan, dan aku kenal suara itu," kata si anak tadi. Maka malaikat menjawab, "Benar wahai fulan, wahai hamba Allah yang mulia, yang engkau dengar itu adalah jeritan penduduk neraka." Maka si anak tadi menjawab, "Malaikat, aku kenal suara itu adalah suara orang tuaku." Maka anak tadi mengatakan, "Malaikat, aku tidak mau memasuki surga sendirian. Aku tidak mau menikmati kenikmatan surga sendirian, sedangkan kedua orang tuaku sedang berada di dalam neraka menghadapi siksa Allah. Maka mohonkan kepada Allah, malaikat, agar aku bisa memberikan pertolongan kepada orang tuaku. Jika Allah tidak mengizinkan, maka lebih baik kebaikan-kebaikan yang ada di diriku," kata anak tadi, "ambillah, berikan kepada orang tuaku, atau biarkan aku bersama-sama di dalam neraka bersama kedua orang tuaku." Subhanallah, anak yang soleh. Maka kemudian malaikat menyampaikan permohonan si anak tadi kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? "Wahai malaikat, aku kabulkan permintaan hambaku yang soleh tadi. Ambillah kedua orang tuanya, entaskan kedua orang tuanya dari neraka, bersihkan dengan air telaga Kautsar, dan masukkan mereka bersama-sama dengan anaknya ke dalam surga." Subhanallah. Itu kalau anak dijadikan sebagai investasi akhirat. Tapi kalau anak dijadikan sebagai investasi dunia saja, pendidikannya tinggi tapi tanpa disertai dengan pendidikan agama, maka tunggulah wahai orang tua, tidak akan ada yang bisa menolongmu besok pada saat Anda telah terjebur ke dalam neraka. Atau orang tua yang membiarkan anaknya dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu tadi bentuk pertolongan seorang anak kepada orang tua, anak yang soleh. Tapi sebaliknya, apabila anak hanya dijadikan sebagai investasi dunia, justru anaklah yang akan bisa menceburkan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Pada saat orang tuanya seorang ahli ibadah, seorang yang soleh, ibadahnya nggak pernah putus, sholat berjamaah nggak pernah putus, 5 waktu berjamaah di masjid, subhanallah. Tetapi
Dia hanya sholat sendirian, orang tua ini nggak memperhatikan anaknya. Anaknya nggak sholat, nggak pernah ditegur. Anaknya nggak mau mondok, diikuti, dituruti. Perempuan dibiarkan saja. Anaknya perempuan nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung, membuka aurat, dibiarkan saja. Anaknya bergoncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim, dibiarkan saja. Malah sepertinya orang tua bangga, anakku payu, anakku laku. Ya ayyuhal aba, wahai ayah, wahai para ibu, berhati-hatilah Anda. Maka kesolehan diri Anda yang sudah tekun beribadah kepada Allah, tidak akan bisa menyelamatkan diri Anda. Karena apa? Karena baginda Nabi menyampaikan juga di dalam satu riwayat hadis, pada saat seorang anak yang tidak pernah dididik dengan didikan yang baik oleh orang tuanya, kemudian si orang tuanya, dia ada orang tua yang soleh, maka pada saat kedua orang tuanya telah akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah, sedangkan anaknya menjadi penghuni neraka, maka kemudian si anak ini melihat kedua orang tuanya berjalan untuk menuju surga. Apa yang dilakukan para santri dan para pendengar di rumah? Maka anak ini kemudian interupsi kepada Allah, protes kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak rela orang itu engkau masukkan ke dalam syurgamu. Maka Allah bertanya, kenapa? Apa alasanmu? Orang itu adalah orang tua hamba ya Allah. Dia akan menikmati surga yang kau janjikan, sementara hamba menjadi penduduk neraka ya Allah. Ini semua kesalahan orang tua hamba yang dulu tidak pernah mendidik hamba untuk beriman kepadamu ya Allah. Orang tua hamba dulu rajin ibadah, tetapi untuk dirinya sendiri, tidak pernah mengajak hamba untuk bersama-sama beribadah kepadamu ya Allah. Hamba dulu setiap malam berboncengan dengan laki-laki, tidak pernah ditegur oleh orang tua hamba ya Allah. Hamba dulu tidak pakai hijab, membuka aurat, tidak pernah orang tua hamba menegur hamba ya Allah, sehingga hamba sekarang menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu ya Allah, hamba seperti ini karena perbuatan kedua orang tua hamba. Hamba minta ya Allah, masukkan kedua orang tua hamba bersama-sama dengan hamba di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan terjadi besok para santri dan para pendengar di rumah. Maka kita harus hati-hati. Anak harus kita jadikan investasi akhirat supaya besok bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Di dalam satu hadis baginda Nabi menyampaikan, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anni hadza. Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga. Yang awalnya orang itu berada di dalam surga tingkat paling bawah, tetapi kemudian oleh Allah orang tadi diangkat derajatnya ke surga yang jauh lebih tinggi. Artinya kenikmatannya lebih hebat lagi. Maka orang yang diangkat derajatnya tadi di dalam surga heran. Kemudian dia bertanya, anni hada, dari mana aku bisa diangkat derajat di dalam surga ini? Apa yang menyebabkan? Kata orang yang diangkat tadi. Maka fayaqulu, dikatakan fayuqalu, maka dijawab oleh malaikat, bi istighfari waladikalak. Engkau diangkat derajatnya wahai orang tua yang kamu dulunya di surga paling bawah. Surga paling bawah itu enak apa enggak enak? Surga paling bawah itu enak apa enggak enak? Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat, namanya surga, enggak ada enggak nikmat. Tingkat yang paling bawah saja nikmatnya luar biasa, apalagi tingkatnya yang lebih atas sampai dengan surga Aden.
Surga yang tingkatnya tinggi, luar biasa. Diangkat orang tua tadi dari tingkat yang paling bawah, dinaikkan oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi. Maka orang tua tadi heran, ya Allah, kenapa engkau angkat derajat hamba? Apa amalan hamba sehingga hamba bisa engkau angkat derajat surganya? Maka dikatakan, engkau aku angkat karena istighfar, permohonan ampun dari anakmu kepada dirimu. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat orang tuanya sudah di alam kubur, sudah meninggal dunia, karena anaknya dijadikan investasi akhirat, paham ilmu agama, menjadi manusia yang taat kepada Allah, menjadi manusia yang soleh dan soleha. Orang tuanya ada di dalam kubur, anaknya selalu setiap hari tidak pernah putus, setiap selesai sholat berkirim istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Karena itulah derajat orang tuanya diangkat oleh Allah. Paham tuh? Pada suatu saat besok para santri, ada orang tua yang begitu kaget. Kenapa? Orang tua itu tidak mempunyai amalan yang istimewa. Enggak. Orang tua itu enggak mempunyai ilmu agama. Bukan orang pinter. Tetapi yang membuat kedua orang tua besok itu akan menjadi kaget, pada saat Allah memasangkan mahkota yang berwarna hijau yang berkilau ke atas kepala orang tua tadi. Maka orang tua yang dia tidak punya ilmu agama yang cukup, bukan orang pinter, yang selama hidupnya di dunia ibadahnya biasa-biasa saja, nggak istimewa, maka orang tua tadi begitu kaget, bagaimana mungkin Allah bisa memberikan kehormatan yang luar biasa kepada diriku dengan memasangkan mahkota yang begitu indah yang berwarna hijau. Maka orang tua tadi bertanya, ya Allah, apa yang telah aku lakukan sehingga engkau memberikan mahkota yang begitu indah ini kepada diriku? Maka apa kata Allah? Itu karena selama kamu hidup di dunia, walaupun kamu bukan orang pinter, kamu bukan orang berilmu, walaupun ibadahmu biasa-biasa saja, tetapi kamu telah berhasil mendidik anakmu, menjadikan investasi akhirat, sehingga anakmu menjadi pemuda-pemudi hafal Quran. Subhanallah. Apakah ini tidak menarik bagi kita? Apakah tidak menarik bagi engkau wahai para orang tua? Pada saat ibadahmu tidak mampu membuat dirimu memasuki surganya Allah, tetapi karena engkau telah berhasil mendidik anak-anakmu untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran, pecinta Al-Quran, maka engkau akan dipasangkan mahkota yang begitu indah di atas kepalamu. Apakah ini tidak membuat dirimu tertarik? Belum tentu kita bisa memasuki surganya Allah karena ibadah kita, para santri dan para pendengar di rumah. Nah, oleh karena itu, apabila kalian ingin menolong orang tuamu, apabila kalian ingin berkumpul dengan orang tuamu besok, maka semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Apabila kalian besok ingin berkumpul dengan suamimu di dalam surga, apabila kalian juga ingin besok berkumpul dengan istrimu di dalam surga, apabila kalian ingin berkumpul dengan anak-anakmu, cucu-cucumu semua di dalam surga, maka didiklah keluarga kalian besok dengan ilmu agama, jadikan mereka sebagai manusia-manusia yang soleh-solehah. Maka kebahagiaan yang telah kalian rasakan pada saat kalian hidup di dunia dalam satu keluarga yang penuh canda tawa, yang penuh dengan kegembiraan, besok akan tetap bisa kalian nikmati pada saat kalian berada di dalam surganya Allah.
Kalian akan begitu bahagia pada saat kalian berkumpul kembali dengan suamimu, berkumpul kembali dengan istrimu, berkumpul kembali dengan anak-anakmu, cucu-cucumu, dan berkumpul kembali dengan kedua orang tuamu. Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin kita akan berpisah dengan mereka-mereka sesaat di dunia saja, tetapi besok kita akan berkumpul selamanya bersama mereka. Seperti dulu saat kita hidup di dunia, penuh dengan canda, tawa, kegembiraan. Apakah ini tidak menarik? Nah, oleh karena itu, ayo para orang tua segera sadar, bentengi anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita investasi akhirat yang bisa membantu kita, dan jadikan anak-anak kita supaya besok bisa berkumpul lagi dengan kita. Paham dong? Paham? Inilah pemahaman ayat ke-33 yang sangat berharga. Betul-betul camkan di dalam diri kalian para santri dan para orang tua yang mendengar suara dakwah ini. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kebahagiaan kita pada saat di dunia berkumpul dengan keluarga akan kembali kita nikmati besok pada saat kita berkumpul di dalam syurga. Itulah ayat ke-33. Tersisa satu ayat lagi, ayat 34. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Sabtu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni staudatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.